Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ikhwan akhwat pemirsa Al-Jamaah TV yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka melanjutkan kajian yang pada pekan lalu sempat tertunda dan belum selesai, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan. Salawat dan salam adalah senantiasa kita surah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umatnya, dan semoga kita termasuk dalamnya, dan kita berdoa semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saudaraku, ikhwan akhwat sekalian Allah muliakan, disiarkan langsung dari Rumah Dakwah Studio 1 Al-Jamaah TV, Masjid At-Taqwa lantai 2, Ponpes Al-Fatah, Cilengsi, Bogor. Baiklah, ikhwan akhwat yang muliakan, ikhwan akhwat yang sudah membuka live streaming, mohon bantuannya untuk share link YouTube-nya kepada para ikhwan akhwat yang lain yang belum dapatkan link tersebut. Kemudian mohon bantuannya untuk tekan like, subscribe, dan share-nya dalam rangka mendukung kemajuan dakwah di Al-Jamaah TV. Alhamdulillah, ikhwan akhwat sekalian, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dengan Allah SWT. Amin. Selanjutnya kita telah bersama narasumber kita yang telah menyampaikan pada pekan lalu itu tentang 35 perbedaan. Ya, pada pekan lalu itu 30 perbedaan antara Islam Jamaah dengan Jamaah Muslimin atau Hizbullah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan menjadi 35 perbedaan antara Islam Jamaah atau Jokam 354 dengan Jamaah Muslimin atau Hizbullah. Dan ini juga ada tambahan, yaitu akan berisikan nasihat-nasihat kepada saudaraku kaum muslimin Jokam 354. Mari kita sapa narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Wahyudi KS. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, ikhwan akhwat pemirsa Al-Jamaah TV yang Allah muliakan, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mendengarkan langsung lanjutan kajian tentang perbedaan antara Islam Jamaah atau Jokam 354 dengan Jamaah Muslimin atau Hizbullah, dan ditambahkan tentang nasihat-nasihat kepada saudara kita kaum muslimin Jokam 354. Baiklah, pada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat fillah, pemirsa Al-Jamaah TV yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah atas hidayah dan inayah Allah kita bisa berjumpa kembali di dalam acara kajian malam, ya, kajian malam Jumat yang biasa secara rutin kita kaji hadis atau syarah arba'in. Namun demikian, pada malam ini kita masih edisi khusus terkait dengan perkembangan umat Islam di Indonesia khususnya dan juga di berbagai belahan dunia umumnya. Hari ini atau malam ini kita akan menyampaikan satu tema khusus, yaitu nasihat untuk saudaraku Jokam 354. Nah, kenapa ini kita ambil? Pertama, karena viralnya di media, yang kemudian perkembangan atau yang sesuatu yang terjadi di kalangan Islam Jamaah, dan kita sebagai sesama muslim tentu
punya kepedulian dalam masa ini, apalagi terkait sering dikait-kaitkan dengan jamaatul muslimin. Maka perlu ada kejelasan, perlu ada klarifikasi kepada umat tentang bagaimana, apa hubungan kaitannya dengan al-jamaah, dengan apa Islam jamaah dengan jamaah muslimin ini. Nah, nanti kita akan lihat, dan pada pekan lalu kita sudah angkat ya beberapa hal yang membedakan. Jadi kalau bicara kesamaan tentu sangat lebih banyak kesamaan. Tapi perbedaan ini perlu diketahui agar tidak terjadi kesalahpahaman gitu. Sehingga jangan sampai sesuatu yang tidak ada dianggap ada gitu, sesuatu yang dianggap ada padahal tidak ada gitu ya. Nah, jadi misalkan di dalam jamaah muslimin tuh jangan gini ya, karena sama ada jamaahnya, ada imamahnya gitu. Nah, kemudian disamakan, padahal kita harus tahu kalau sebuah organisasi aja misalkan, apalagi ini bukan organisasi ya, apalagi jamaah muslimin bukan organisasi. Sebuah organisasi aja walaupun sama-sama organisasi tentu ada titik-titik perbedaan. Itu harus saling mengetahui supaya tidak terjadi kesalahpahaman gitu. Nah, kekhasan ini harus diketahui masing-masing. Lalu ketika ada hal yang keliru, ya kita punya kewajiban saling meluruskan agar tidak terjadi sakwa sangka, kemudian saling menuduh, apalagi memfitnah satu sama lain. Ini tentu tidak kita harapkan. Nah, untuk kali ini maka kita mengambil satu tema dengan judul nasihat untuk saudaraku cokam. Nah, kenapa ini diambil? Ya, karena sebagai bentuk nasihat. Nasihat itu kan dari kata nasoha, yansahu nasihatan ya. Jadi kalimat nasihat itu artinya kalau dalam bahasa itu bisa berarti menjahit ya, menjahit yang robek. Kalau misalkan baju kita robek nih, kemudian ada orang menawarkan diri untuk memperbaikinya, untuk menjahitnya sehingga oratnya tidak nampak lagi karena sudah dijahit. Nah, tentu kita akan sangat senang kalau kita menanggapinya dengan positif. Jadi dengan nasihat itulah ya, dengan nasihat itulah maka yang robek menjadi terjahit, yang aib jadi tertutup, kemudian aurat menjadi terjaga, kekeruhan menjadi jernih. Ibarat madu yang sudah dijernihkan dari campurannya, maka akan nampaklah keaslian madu yang berkualitas. Maka kalimat nasihat itu jadi kata nasihat tadi bisa menjahit yang robek, atau juga berarti menjernihkan. Menjernihkan seperti pada kata nasahtu asal ya. Nasahtu asal, kami memeras madu, aku memeras madu. Jadi maksudnya madu itu mendapatkan madu murni ya, itu diperas sampai betul-betul tersaring madunya itu. Nah, itu. Maka sekaitan dengan viralnya di medsos ya, banyaknya ya Islam jamaah atau warga Islam jamaah yang keluar dan bertobat, kemudian ada yang mengkait-kaitkan dengan keberadaan jamaah muslimin atau Hizbullah. Inilah kami memandang perlu untuk menyampaikan perbedaan-perbedaan ini. Sekali lagi tidak bermaksud untuk mencari titik perbedaan. Tentu sekali lagi persamaannya sangat banyak ya, karena sama-sama muslim pastilah pakai Quran dan hadis, pasti sama-sama banyak ya. Tapi perbedaan ini harus diketahui, seperti tadi kekhasan masing-masing itu harus diketahui supaya tidak terjadi salah paham. Jangan sampai kita memberikan satu penilaian kepada satu kaum padahal tidak ada yang dinilai itu seperti itu. Nah, jadi supaya tidak terjadi sakwa sangka. Maka tujuan daripada penayangan acara ini atau menyampaikan hal ini, pertama adalah untuk seluruh saudara kaum muslimin di mana saja berada. Untuk apa? Mengklarifikasi beberapa informasi yang mengkaitkan Islam jamaah dengan jamaah muslimin atau Hizbullah. Kemudian yang kedua, memberi pembinaan kepada internal makmum jamaah muslimin atau Hizbullah agar menghindari tindakan ataupun keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ya, termasuk penyimpangan yang dilakukan oleh Islam jamaah ya, yang ini sudah menjadi rahasia umum ya, sudah di medsos sudah sangat banyak. Berarti kita sebagai sesama muslim punya kewajiban saling meluruskan ya. Nah, yang ketiga, mengingatkan dan meluruskan warga Islam jamaah agar bertobat ya atas segala kekeliruan selama ini ya, terutama terutama paham takfiri dan mewajibkan mankul kepada Imam Haji Nur Hasan. Nah, ini yang mari kita lihat, dan kemarin sudah disampaikan sekitar 18 ya. Saya hanya akan mengulang sedikit di poin yang ke-6
tentang mengkafirkan di luar jamaahnya, karena diyakini bahwa yang tidak berbaiat kepada Imam Nur Hasan adalah tidak sah Islamnya. Nah, ini bukan fitnah, ya. Kenapa bukan fitnah? Karena yang bicara seperti ini bukan 1-2 orang, gitu. Entah ratusan atau ribuan gitu ya, ketika di media menyampaikan seperti itu, maka sudah menjadi umum. Nah, sedangkan dalam jamaah muslimin tidak ada atau tidak pernah mengkafirkan di luar jamaahnya, karena yakin dengan hadis. Di hadis Bukhari nomor 6045 disebutkan, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wala yarmihi bil kufri ilar tadat alaihi illam yakun sahibuhu kazalik. Jadi janganlah seseorang menuduh orang lain itu dengan tuduhan fasik, dan jangan pula menuduhnya dengan tuduhan kafir, karena tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri jika orang tersebut tidak demikian. Jadi tidak sebagaimana tuduhannya, ya. Jadi kalimatnya gitu, ilar tadat alaihi, ya, kembali kecuali akan kembali pada dirinya. Itu di hadis Bukhari. Di Sahih Muslim nomor 61 dan nomor 112 disebutkan, wa man da'a rajulan, barang siapa yang mengkafirkan, ya, wa man da'a rajulan bil kufri, barang apabila seorang laki-laki mengkafirkan saudaranya, ya, qala, atau dia berkata aduullah, ya, musuh Allah, walisa kadalik, padahal itu tidak demikian. Artinya tidak benar dia disebutkan musuh Allah, ilaharo alaihi, ya, maka dia akan kembali kepada kekufuran tersebut. Jadi artinya kembali kepada yang menyebutkan tadi. Nah, ini jadi jangan sampai karena kita terlampau gegabah gitu ya, gampang menilai orang lain kafir, mah kita yang dinilai jadi kafir menurut syariat gitu ya. Nah, kemudian di poin yang ke-16, ya, ini saya ulang lagi karena penting, tentang matan Asar Umar yang disampaikan oleh Islam Jamaah ini, sampai hari ini saya belum menemukan dasar pengambilannya. Karena kalimatnya beda dengan yang kami baca gitu ya. Kami coba dibuka dari 6.111 kitab di Maktabah Syamilah. Jadi tidak ada satu kalimat pun yang menggunakan kalimat ma'rifat, ya, la islama ila bil jamaah, itu tidak ada, ya, semuanya la islama ila bil jamaah. Nah, la islama ila bil jamaah itu hanya ditemukan satu kitab yang, ya, ini pun kitab ini adalah dalam kitab ini pun hanya satu-satunya, itu juga hanya pada kalimat jamaahnya saja, yaitu pada kitabnya itu disebutkan, yaitu yang Akidah Muhammad bin Abdul Wahhab As-Salafiyah, ya, juz 6 halaman pertama disebutkan di situ, la islama ila bil jamaah wala jama'ata ila bi imaroh wala imarota ila bisam'i wa ta'ah. Nah, juga tidak ada kalimat baiat, tidak ada. Nah, sedangkan yang diangkat oleh Islam Jamaah itu kan la islama ila bil jamaah wala jama'ata ila bil imaroh wala imarota ila bil bai'ah wala bai'ata ila bi ta'ah, gitu. Nah, kalimat ini realnya tidak kita temukan. Jadi sampai hari ini belum menemukan, ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin saudara-saudara Jokam di 354 ini bisa menyampaikan keterangan yang jelas. Nih saya dapat ini kitabnya, tunjukkan kepada publik supaya tidak jadi fitnah, gitu. Karena yang kita temukan, yang kita lihat dari 6.111 kitab itu, ya, itu semuanya menampilkan, kami menemukan dari 6.111 kitab ada 31 kitab, ya, yang ada kalimat la islama ila bijamaah, bukan bil jamaah, ila bi jamaah, wala jama'ata ila bi imaroh, wala imarota ila bi ta'ah. Nah, kenapa yang dipermasalahkan? Jelas dipermasalahkan karena ini menyangkut tentang arti nantinya, maknanya, gitu. Penggunaan kata ma'rifat dengan nakirah jelas berbeda, gitu. Nah, maka penerjemahannya aja berbeda. Coba yang dari Islam Jamaah itu menerjemahkannya gini, tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan imaroh, dan tidak ada imaroh kecuali dengan baiat, dan tidak ada baiat kecuali dengan taat. Sedangkan yang aslinya di teksnya asli dalam kitab Ad-Darimi, di Sunan Ad-Darimi nomor 257 disebutkan tadi la islama ila bi jamaah wala jama'ata ila bi imaroh wala imarota ila bi ta'ah. Jadi tidak sempurna Islam kecuali dengan jamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan imaroh, dan tidak ada imaroh kecuali dengan taat. Udah segitu, ya.
Jadi bukan dengan ma'rifat dan juga tidak ada kata bai'at. Nah, kemudian kedudukannya pun derajat hadis ini hadis mauquf ya, hadis mauquf yang sampaikannya kepada sahabat, jadi asar kedudukannya. Itu kedudukannya dhaif karena ada dua ilat. Ilat pertama, tidak dikenalnya nama Sofwan bin Rustum. Yang kedua, terputusnya sanadnya pada Abdurrahman bin Maisarah, tidak bertemu dengan sahabat Tamim Ad-Dari. Sedangkan di riwayatnya disebutkan An-Tamim Ad-Dari, annahu la Islam illa bijamaah gitu ya. Jadi memahami matanya pun bukan tidak ada Islam tanpa jamaah, maka menjadi kafir kalau seperti itu. Yang benar adalah tidak sempurna dalam mengamalkan Islam tanpa berjamaah. Beda nilainya. Nah, seperti kalimat la yu'minuna ya, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah termasuk iman salah seorang di antara kalian sehingga menjadikan atau sehingga kecintaannya pada saudaranya sebagaimana apa yang ia cintai pada dirinya. Ini bukan berarti kalau tidak menjadi kafir, tidak. Tapi tidak sempurna imannya kalau tidak mencintai saudaranya gitu. Nah, maka ini pun dalam bentuk kecintaan kita kepada saudara Jokam 354, maka perkenankan kami menyampaikan masalah ini. Nah, di yang ke-17 ya, imam pertama itu adalah Haji Nur Hasan Ubaidah, kan mengaku sebagai alumni Darul Hadis. Ya, ternyata ini tidak benar gitu. Menurut informasi yang sampai kepada kami. Nah, kalau mau dibantah silakan. Ya, bantah dengan fakta gitu ya. Nah, yang benar beliau itu berguru kepada Syekh Umar Hamdan yang mengajar di gerbang Babu Salam. Mankul dan Mutasid itu disandarkan kepadanya. Dan nama Nur Hasan Ubaidah dalam catatan alumni Darul Hadis. Nah, jadi ternyata setelah kita selidiki, kita cari informasi, ternyata beliau itu adalah hanya Haji Nur Hasan ini belajar pada Syekh Umar Hamdan yang mengajar di gerbang Babu Salam, bukan di Darul Hadis. Walaupun beliau pulang datang ke sini ya, menamakan pesantrennya pesantren Darul Hadis gitu. Nah, kemudian yang ke-18 di Jokam 354 atau Islam Jamaah ini markasnya selalu ada pelang dengan tulisan 354 ya. Yang artinya ini 3 itu kan Quran, hadis, jamaah. Kalau 5 itu adalah 5 bab atau 5 program kepada sang amir, yaitu mengaji, mengamal, maksudnya mengamalkan gitu, membela, sambung jamaah dan taat amir. Kemudian 4 itu menjadi tali pengikat iman. Syukur pada amir, mengagungkan amir, bersungguh-sungguh dan berdoa. Tapi saya dengar dari mantan Jokam yang sering disebut JRK gitu. Di YouTube juga menyampaikan bahwa tekanan itu di 3 itu tekanannya pada jamaah, di 5 itu tekanannya pada taat amir, di 4 itu taatnya pada mengagungkan amir. Nah, ini saya langsung juga dengar dari saudara yang sudah keluar dari Jokam, dari Islam Jamaah. Saya langsung ke rumahnya, saya nanyakan, nah, kenapa Pak? Saya merasakan sekian tahun di jamaah, di Islam Jamaah itu rancangan lebih mendahulukan ketaatan pada amir daripada kepada Allah dan Rasul katanya. Saya kaget juga saya dengar informasi itu ya. Nah, tapi itulah realita di lapangan seperti itu ya. Apakah itu mau dibantah sama Jokam? Ya silakan kalau memang tidak merasa seperti itu. Tapi fakta di lapangan dari orang-orang yang sudah keluar menyatakan demikian. Nah, sedangkan di markasnya Jamaah Muslimin atau di markas Hizbullah itu tidak ada pelang satupun ya. Jadi kalau kita nyari baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, tidak ada pelang Jamaah Muslimin itu. Karena kita meyakini bahwa itu sebuah bagian daripada organisasi. Nah, bila ada itu pun hanya pesantrennya. Pesantrennya ada pelang pesantren Al-Fatah atau Supah Hizbullah. Ya, Supah Hizbullah karena Supah itu kan emper masjid di zaman Nabi itu jadi markas. Nah, tidak ada ajaran 354 itu tidak ada. Yang ada adalah ada 3 pesan strategis yang sering disampaikan oleh imam. Itu pun tidak menjadi ciri khas. Ya, diantaranya tausiah imam menyampaikan 3 pesan strategis dari imam pertama dulu. Pertama, kembangkan silaturahim. Ya, jadi sebanyak-banyaknya mencari teman. Ya, dengan kaum muslimin dimanapun berada. Yang kedua, jangan konfrontatif dengan muslimin. Maka saya ulang kembali menyampaikan hal ini tidak bermaksud untuk konfrontatif dengan Jokam, tidak. Jadi justru ini sebagai bentuk tausiah, bentuk kasih sayang
Karena perintahnya tawassul bihaq wa tawassul bisabri wa tawassul bil marhamah. Sampaikan dengan benar, ya, dengan sabar dan kasih sayang. Jadi tidak ada kebencian sama sekali. Kemudian monitor selalu momen-momen penting di dunia Islam. Ini pesan imam yang pertama dulu. Nah, kemudian yang ke-19 di Jokam ini ada surat tobat, ya, yang diajukan makmum yang berdosa atau bersalah. Kemudian surat pengampunan dosa dari imam dan bayar denda jika melakukan kesalahan. Nah, ini pun saya tanya-tanya, kemudian saya juga baca buku yang beredar. Itu perlu dalil, gitu ya, perlu dalil. Nah, di dalam jamaah muslimin tidak ada surat pengampunan. Yang ada adalah nasihat kalau melakukan kesalahan, nasihat, ditegur atau peringatan, ya paling tingginya dicabut amanatnya bila hal itu kesalahan yang fatal, gitu. Jadi ini. Kemudian yang ke-20, ya, imam Islam jamaah itu masih percaya sihir, gitu. Buktinya juga dari pengakuan-pengakuan, ya, masih percaya pada sihir, ada santet, dan tindakan pelanggaran tauhid, dan diakui sendiri oleh para mantan Islam bahkan atau imamnya untuk melakukan tindakan yang melanggar tauhid, gitu. Nah, dalam Islam dalam jamaah muslimin, ya, imam jamaah muslimin itu justru sangat menekankan untuk bertauhid dan menjauhi berbagai bentuk kesyirikan. Karena dosa syirik itu adalah akbarul kabair, dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Demikian seperti disebutkan dalam kitab Al-Kabair Imam Ad-Dahabi, ya. Kemudian yang ke-21, dalam Islam jamaah menanamkan ketaatan kepada imam tuh melebihi dari mentaati Allah dan Rasulnya, sehingga terjadi kultus individu. Ini juga pengakuan para mantan Islam jamaah, ya. Jadi dalam hal ini karena saya tidak pernah jadi mengalami di Islam jamaah, hanya saya pernah juga langsung mendengarkan pengakuan dari mantan ataupun dari keluarga yang keluarga Islam jamaah, gitu. Nah, sedangkan dalam jamaah muslimin, imam itu justru mendorong makmum untuk bersikap kritis dan selalu menasihati imam. Ini dari imam terdahulu, ya, sampai sekarang selalu minta nasihat. Jadi setiap orang menyampaikan minta nasihat. Dalam hal ini, ya, kita dimudahkan untuk memberikan nasihat kepada imam, mau lemah lembut, mau keras pun imam siap, gitu. Nah, inilah. Jadi tidak taat kepada imam secara mutlak seperti hanya kepada Allah dan Rasul. Ada reserve kepada imam tuh selama benar, ya. Maka kita sering mengadakan musyawarah, ya, bila terjadi, apalagi kalau terjadi keliruan kesalahan, luruskan langsung kepada imam. Maka ini pentingnya ada musyawarah, sebagaimana Al-Qur'an kan wa amruhum syura bainahum atau wa syawirhum fil amri. Itu kan al-jamaah merujuk kepada pemahaman para ulama terdahulu. Nah, kemudian yang 24, di dalam Islam jamaah ada konsep khusus, ya. Misalkan ada patonah dan budi luhur yang belum bergabung. Nah, di jamaah muslimin tidak dikenal istilah itu. Yang ada hanya satu istilah yang dikenal, bitonah. Tapi bitonah pun bukan pengertian sebagaimana Islam jamaah. Kalau di Islam jamaah, bitonah itu boleh berbohong untuk kepentingan Islam jamaah. Kalau dalam jamaah muslimin, bitonah itulah orang kepercayaan, staf amir, atau dari pusat sampai ke unit terkecil, itu disebutnya bitonah. Jadi staf dari amir, ya, para pembantu amir. Nah, sedangkan dalam jamaah muslimin justru kita pastabiqul khairat. Ya, ketika ada yang meninggal, kita buru-buru bantu. Ya, silakan tanyakan kepada markas-markas jamaah muslimin di mana saja, selalu berusaha untuk bergabung dengan kaum muslimin untuk pengurusan jenazah, ya. Termasuk baik orang itu sudah baiat ataupun mau belum, tidak ada masalah. Nah, bahkan jenazah non muslim sekalipun, setelah terjadi bencana, misalkan waktu di Aceh itu. Di Aceh kan kita mengirimkan ya kurang lebih secara rolling itu 200-an, ya. Dan jenazah yang kita bisa evakuasi lebih dari 700. Itu sebagian besar memang kaum muslimin, tapi di antara mereka pun ada yang non muslim. Tapi tetap kita urus, gitu. Bagaimana pengurusan jenazah dalam kondisi darurat seperti itu. Nah, itu jadi tidak akan terjadi misalkan, oh ini bukan jamaah, nggak usah diurusin, nggak begitu. Nah, kemudian yang ke-26, ya, kultus individu, ya. Jadi dalam Islam jamaah bahwa makmum itu tidak diperkenankan nasihati imam. Sedangkan di jamaah muslim justru imam itu terbuka dan selalu minta dinasihati kepada makmum, terutama para pembantu imam, serta banyak menghidupkan musyawarah sebelum mengambil putusan itu, ya. Nah, yang ke-27, istilah imam dipakai untuk semua keamiran di Islam jamaah tuh.
Maka ada istilah imam daerah, ya, ada imam desa, ada imam kelompok, atau yang puncaknya adalah bapak imam kan gitu. Di jamaah muslimin istilah imam hanya imam lah yang dibaiat gitu. Hanya digunakan untuk kepada imam pimpinan pusat. Nah, untuk di bawah diangkat disebutnya wali, kemudian ada naib, ada rois atau amir yasa, ada jiron gitu dan sebagainya. Jadi tidak ada kata apa istilahnya imam daerah atau imam kelompok dalam jamaah muslim, tidak ada. Kemudian ke-28 bersifat eksklusif ya, Islam jamaah ini terpisah dari yang lain. Nah, maka sudah saatnya mari kita ini umat Islam 2 miliar sekarang, seperempat dunia. Umat manusia di dunia itu ada 8 miliar. Nah, kita umat Islam itu 2 miliar. Jadi seperempat dunia. Nggak mungkin kita akan melawan ketika suatu saat akan terjadi, ya taruhlah misalkan sampai terjadi perang dunia ketiga misalkan. Masa saudara Jokam dengan hanya mereka saja berhadapan dengan itu? Tidak mungkin. Kita akan bersama kaum muslimin. Begitu pula permasalahan-permasalahan yang terjadi di negeri ini, di berbagai tempat, ya tentu itu adalah daging kita. Dimanapun umat Islam itu adalah saudara kita. Maka jangan mengklaim atau jangan memonopoli gitu ya, istilah muslim itu hanya untuk kelompoknya. Ini tentu tidak benar. Jadi maka mulai tahun 2000-an itu dengar-dengar saya sudah sedikit berubah katanya. Di beberapa tempat ada yang sudah menyatu dengan muslimin lain. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan satu angin yang baik dan diharapkan bisa diikuti oleh semua jokam-jokam yang sudah sadar, sudah paham bahwa selama ini adalah keliru ketika kita menganggap atau mengatakan kafir kepada sama saudaranya. Nah, kemudian di dalam jamaah muslimin sejak awal jamaah muslimin atau Hizbullah ini sudah menyatakan berdiri tengah-tengah antar golongan kaum muslimin, tidak memisahkan diri dari kaum muslimin yang berbeda pendapat, ya bersama kaum muslimin tetap satu front, ya dalam berbagai aspek gitu, dalam berbagai dinamika. Nah, kemudian kata ikhwan lagi. Nah, seringkali kalau ini kadang-kadang bukan hanya Jokam, kadang ada juga muslimin yang lain mengelompokkan kata ikhwan. Kalau satu pengajian itu ya, atau satu guru misalkan ya, satu ustad, nah itulah saudara kita, itu ikhwan kita. Oh, itu bukan ikhwan yang lain, masya Allah. Kan ini saya lihat di lapangan juga. Saya ngisi taklim di satu masjid ya, yang kapasitasnya kurang lebih 3.000 gitu. Sebelum mengisi kajian dibisikkan oleh takmir masjid, Ustaz, baru saja belum lama terjadi di sini ada satu hal yang memilukan dan memalukan gitu ya. Saya sedih banget gitu. Kenapa, Pak? Jadi pengajian sudah siap, sudah kumpul pendengar. Nah, tiba-tiba ada berita bahwa ustadz yang akan mengisi itu tidak bisa hadir, uzur. Maka saya segera mencarikan penggantinya. Nah, begitu penggantinya itu dibawa ke masjid, diumumkan bahwa ustadz yang kita tunggu-tunggu tidak dapat datang. Nah, inilah saya siapkan penggantinya untuk mengisi kajian pada saat ini. Masya Allah, begitu setelah saya sampaikan, tiba sebagian besar mustami itu pergi meninggalkan tempat. Itu. Ini, waduh, saya istilahnya gelok gitu, kecewa banget gitu dengan itu. Padahal mereka apa istilahnya mustami biasa yang setiap hari ngaji di sini katanya. Kok bisa seperti itu? Nah qadarullah, kan saya belum tidak diberikan penjelasan apa, saya pun tidak tahu ya. Masya Allah, qadarullah setelah itu saya ngisi di masjid yang lain. Nah, di masjid lain sedang ngisi, selesai ngisi kajian, tiba-tiba karena saya nyinggung gini tentang masalah ukhuwah nih, jangan sampai seperti di satu masjid ada mustami meninggalkan masjid hanya karena ustadznya diganti gitu. Nah, terus kayak saya singgung itu, rupanya qadarullah ada yang ikut di situ tuh, ada pelakunya. Maka begitu selesai saya turun dari mimbar, ya turun dari maksudnya dari meja gitu, karena pakai meja. Ya, terus tiba-tiba saya dihampiri, Ustaz, boleh kami bicara? Oh boleh, di mana? Di sana, Ustaz. Bawalah saya keluar masjid, di salah satu sudut masjid di luar. 4 orang tuh kumpul tiba-tiba. Sudah gini, Ustaz, mohon maaf karena Ustaz tadi menyinggung masalah orang-orang yang meninggalkan majelis, jadi kami perlu menyampaikan pada Ustaz. Ya gimana? Ya jujurlah kami berempat ini termasuk pelakunya, Ustaz, di masjid anu kan katanya. Iya, gitu. Nah,
ya alhamdulillah kalau gitu. Saya ingin klarifikasi sebenarnya apa yang terjadi gitu. Jadi begini Ustadz, kami itu sudah ikut kajian, ya, kajian dengan Ustadz yang kami percaya padanya. Kami sudah bersihkan semua subhat dalam hati kami, subhat akidah, subhat syariah. Pokoknya wah, udahlah, sama kami tidak mau kembali kepada masa lalu kami yang waktu itu masih penuh dengan subhat gitu. Kami sudah bersihkan semua. Nah, tiba-tiba yang menggantikan Ustadz kami itu adalah Ustadz yang kami tidak tahu kapasitasnya. Kami tidak mengenalnya juga. Karena itu kami khawatir terkena subhat lagi gitu. Jadi daripada seperti itu, daripada kami khawatir, lah sudah kami menyelamatkan diri, lebih baik kami pamitan. Kami pergilah gitu. Nah, oh Masya Allah, astagfirullah. Saya bilang, antum kenapa tidak bersikap adil atau tidak? Boleh jadi ustadz yang akan menyampaikan itu lebih pintar pada ustadz antum. Ikhwanku, sahabat bertanya, awali sanahnu iwanaka, bukankah kami ikhwanmu? Kata Rasul, antum ashabi, kalian semua sahabat-sahabatku. Walakina ikhwani alladina amanu bi walam yarawni. Yang dimaksud dengan ikhwanku adalah orang yang beriman kepadaku, para mereka belum pernah berjumpa denganku. Nah, itulah ikhwan Rasulullah. Ini hadis riwayat Ahmad nomor 12.579 ya. Nah, di surat At-Taubah ayat 11 bahkan disebutkan ikhwan fiddin, saudara dalam agama itu ada 3 cirinya. 1 bertobat, 2 mendirikan sholat, 3 menunaikan zakat. Nah, itu. Nah, sekarang yang ke-30 ya, persentase dalam infak. Ya. Ini pun heboh kan? Infak makmum dalam Islam jamaah persentasenya diwajibkan gitu. Berkisar antara 2,5 sampai 10% tergantung jumlah penghasilan. Nah, di dalam jamaah muslimin sifatnya hanya dihimbau untuk berinfak sebaik mungkin. Ya, untuk menghukumi wajib dengan persentase tertentu diperlukan dalil. Ya. Maka karena belum ditemukan dalil persentase sebagaimana dalam zakat, ya, untuk infak dan sedekah hanya sifatnya himbauan dan motivasi, bukan diwajibkan. Ya. Nah, bagi yang tidak mampu malah justru harus menjadi sasaran untuk dibantu gitu ya. Nah, kemudian yang ke-31, di dalam pernikahan di Islam jamaah itu dikenal ada ND dan NL. ND itu adalah nikah dalam, NL adalah nikah luar. Ya, yang tercatat ya di KUA. Nah, setelah dinikahkan dulu oleh amirnya, nah baru setelah itu berapa hari kemudian mengadakan NL, nikah luar. Maksudnya nikah untuk keabsahan dari negara. Nah, alhamdulillah di jamaah muslimin tidak ditemukan seperti itu. Ya, silakan ditayangkan ya, bisa dilihat. Jadi tidak ada ND dan NL di jamaah muslimin, biasa menikah di depan KUA sebagai pencatat administrasi. Yang menikahkan adalah wali nasabnya sendiri. Ya, bisa ayahnya, bisa pamannya, bisa saudaranya, itu wali nasab. Ya, bukan amir ataupun KUA. Ya, tidak. Kecuali jika calon mempelai perempuan tidak ada wali nasab. Dari sekian banyak wali nasab itu tidak ada satupun, maka dinikahkan oleh wali hakim gitu ya. Nah, ini. Kemudian yang ke-32, di Islam jamaah itu sudah dilarang sebenarnya oleh pemerintah dengan SK Jaksa Agung ya. Nah, itu nomornya ya pada tanggal 29 Oktober 1971. Di antaranya disebutkan itu karena menyimpang dan meresahkan masyarakat terutama di Jakarta, secara resmi Islam jamaah dilarang di seluruh Indonesia. Tuh. Nah, sedangkan jamaah muslimin justru diklarifikasi oleh Jaksa Agung ya, Ali Said Sarjana Hukum dulu, bahwa jamaah muslimin atau Hizbullah bukan merupakan gerakan ataupun organisasi terlarang dan bukan Islam jamaah. Itu ya. Ini dimuat di koran-koran. Alhamdulillah kita punya arsipnya. Jadi untuk sebagai bukti bahwa itu benar-benar terjadi. Nah, demikian pula tanggapan dari Ketua Majelis Ulama Pusat dulu, Profesor Dr. Hamka ya, menyampaikan bahwa ketika rombongan jamaah muslimin silaturahim ke rumahnya, beliau menyampaikan tidak ada noda pada jamaah muslimin atau Hizbullah. Saya tahu Pak Wali Al-Fatah dahulu yang memimpinnya. Sekarang siapa? Katanya gitu. Nah, karena waktu itu memang imam yang kedua setelah Wali Al-Fatah belum dikenalnya oleh Pak Hamka. Yang Pak Hamka kenalnya dengan imam yang pertama. Nah, itu terjadi pada tanggal 8 Desember tahun 79. Nah, yang ke-33 tentang wafatnya sang imam. Ini kita lihat dari wafatnya. Ini juga kenapa kita harus tahu supaya tidak salah
menduga yang misalnya, oh jamaah muslimin itu yang imamnya wafatnya kecelakaan. Nah, ternyata yang kecelakaan itu adalah imamnya Islam Jamaah. Itu Haji Nur Hasan. Itu termuat di dalam majalah Tempo 10 April 82. Hari itu Sabtu sore 13 Maret 82, mobil Mercedes itu baru dikuburkan. Jadi untuk melanjutkan Imam Al-Fatah. Walaupun asalnya Muhyiddin Hamidi itu menolak, ya, karena merasa bukan yang terbaik. Nah, Haji Muhyiddin Hamidi ini wafat hari Jumat juga, selesai sholat malam saat azan subuh berkumandang 12 Desember tahun 2014. Ya. Nah, barulah yang ke-34, imam yang ketiga. Siapa imam ketiga? Kalau di Islam Jamaah, imam ketiganya adalah masih juga putra dari Haji Nur Hasan, bernama Kiai Haji Abdul Aziz Sultan Aulia. Sedangkan imam ketiga di Jamaah Muslimin bernama Yahsyallah Mansur. Ya, Kiai Haji Yahsyallah Mansur dibaiat sebagai imam yang pertama itu oleh 28 orang. Jadi musyawarah 28 orang, ya, dari para ulama dan para sesepuh gitu ya, bermusyawarah di kampus FKUBM Lampung pada hari Jumat 12 Desember 2014 sampai dengan sekarang. Tuh. Jadi beliau setelah dibaiat baru menguburkan jenazah Muhyiddin Hamidi. Nah, adapun biografi dan kajiannya bisa dilihat di YouTube di channel Al-Jamaah TV atau Basirah TV ya. Insya Allah silakan dibuka. Terakhir ya, 35, markas pusat Islam Jamaah itu adalah Ponpes Wali Barokah Burengan Banjaran Kediri Jawa Timur. Sedangkan markas pusat Jamaah Muslimin itu Ponpes Al-Fatah Pasir Angin Cilengsi Bogor Jawa Barat. Nah, demikian ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Mungkin ada yang mau bertanya, kami persilakan. Silakan dilihat. Alhamdulillah, jazakallahu khair pada Ustaz Wahidi KS yang telah menyampaikan dan menuntaskan tentang kajian perbedaan. Di sini tepatnya 35 perbedaan antara Islam Jamaah dan Jamaah Muslimin atau Hizbullah. Nah, maka kita sambung pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Tadi pertanyaan yang sudah masuk dari WA nampaknya belum ada yang masuk. Adapun di chat komentar di chat kolom WA Facebook YouTube ini sudah masuk tanggapan pertanyaan dari salah satu hamba Allah. Di sini atas nama siapa tadi ya, lupa nih. Atas nama Yuman Abu Fatih. Dia bertanya begini, Ustaz. Sebenarnya pertanyaannya ditujukan kepada Jukam sendiri gini. Bagaimana tanggapan JRK terhadap Jamaatul Muslimin? Maka saya sebenarnya bisa JRK itu kan yang keluar. Yang keluar dari Jokam. Oh iya. Ya. Kalau misalkan bagaimana tanggapan Jamaah Muslimin terhadap JRK? Kalau saya lihat ya alhamdulillah, artinya berarti kan menyadari gitu ya akan kekeliruan, akan kesalahan selama ini. Ya sebenarnya gini, kalau misalkan Islam Jamaah ini bisa melakukan sebuah perubahan paradigma dalam artian semuanya melakukan hijrah ya. Walaupun misalkan tidak keluar tidak mengapa, tapi semuanya hijrah. Kalau bisa seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan tidak bisa ya solusinya tadi paling keluar dari keterkungkungan di mana kita sulit untuk menerapkan hal yang semestinya gitu. Itu demikian. Ini saat ini lebih tepatnya tanggapan JRK-nya sendiri terhadap Jamaah Muslimin. Nah, mungkin ini perlu kita klarifikasi langsung. Nah, wallahu alam kalau itu. Makanya saya kan mengusulkan atau saya menghimbau pada para JRK, saya tuh nggak suka juga bilang JRK. Ya, para saudara-saudara semuanya kaum muslimin, baik pada saudaraku Jokam ataupun yang disebut JRK itu ya, yang itu terserah. Saya hanya menghimbau, yuk kita sama-sama kaji. Kalau misalkan mau silaturahim ke kami silakan, kami terbuka. Ya, kami terbuka. Silakan beritahu kami kapan mau datangnya, berapa orang. Mau konsultasi, mau silaturahim, mau sekedar ikut sholat di sini pun mau lihat seperti apa, mau keliling lihat pesantren, silakan. Arsip-arsip yang ada boleh silakan. Tuh, ini akan menjadikan justru kedekatan persaudaraan kita makin rekat gitu ya. Apalagi sudah sama-sama memahami tentang jamaah, imamah dan baiat gitu. Sehingga tinggal di mana sih kekeliruannya, di mana kesalahannya, ya kita sama-sama kita tunjukkan.
kita kaji sama-sama. Ya, kami juga terbuka kalau ada kaum muslimin yang menasihati kami, ya. Tapi jangan sampai difitnah gitu. Kalau difitnah jelas tidak nyaman. Maka ya kalau misalkan difitnah, kami pun akan memberikan penjelasan. Tapi kalau misalkan secara objektif melihat apa adanya dan ternyata itu salah, kami akan segera bertobat. Kami akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang kami lakukan bila itu salah, kami akan akui dan kami akan hijrah. Gitu. Itu jadi ya, demikian. Oh, baik. Alhamdulillah tadi dijawab oleh Ustadz Fahdi KS. Selanjutnya kita lihat kolom chat WA. Setelah masuk pertanyaan satu pertanyaan kepada kami dari hamba Allah dengan pertanyaan begini, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya pernah jadi dari awal takbir sampai salam berada di masjid di shop pertama dekat imam gitu. Nah, itu yang sempurna. Tapi ketika kita tidak bisa mencapai itu, ya, maka bukan berarti jadi tidak sholat. Tetap sholat dilaksanakan gitu. Jadi ini, karena ada orang yang berpikir idealisme, tetapi tidak menerima realita gitu. Ya, ini yang jadi keliru. Akhirnya timbullah saling menghantam. Ketika nggak bisa ngapain dipaksa-paksa. Ya sudah, kalau belum bisa sholat ya. Nah, ada kan, coba kalau suruh pilih mana yang lebih baik nih? Orang yang paham ilmu sholat dari mulai takbir sampai salam, paham betul, dalilnya ngelotok gitu, tapi ya tidak sholat. Dengan orang yang baru belajar surat Al-Fatihah, dia sudah sholat. Nah, itulah perbedaan di situ. Jadi ada syarat sahnya, ada syarat sempurnanya. Maka kita lihat dalam hal ini, mana syarat Islam yang sudah bisa ya kita laksanakan. Yang belum ya udah kita usahakan terus. Sampai satu saat nanti bisa dirasakan seutuhnya. Demikian. Baik. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Ini dari live chat di Al-Jamaah TV ini banyak sekali Ustaz masukan-masukan juga komentar. Mungkin ada satu lagi saat ini pertanyaan, mungkin minta alamat. Tolong kasih alamat Hizbullah di sekitaran Bintaro. Nah, kemudian juga ada satu lagi, ini koreksi. 5 bab adalah mengaji, mengamal, membela, sambung, dan taat. Mungkin yang ini yang perlu sedikit masukan. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan tentang 5 bab itu. Tadi ada koreksi tadi. Apa? Saya perasaan ada yang salah. Nih, ya. Jadi mengaji, mengamal, membela, sambung jamaah, dan taat amir. Berarti ini mungkin itu ya. 5 bab itu. Sekali lagi, 3 itu Quran, hadis, jamaah. 5 bab itu adalah mengaji, mengamal, membela, sambung jamaah, dan taat amir. Berarti benar ya. Itu. Kemudian 4 itu tadi pengingat iman kan, syukur pada amir, mengagungkan amir, bersungguh-sungguh dan berdoa. Itu. Ini sudah benar Ustaz ya. Ya. Nah, saya mendengar dari yang disebut CRK tadi, dari yang sudah keluar, menyebutkan bahwa tekanannya pada yang 3 itu pada jamaah pada nomor 3, tekanannya pada yang 5 bab itu pada nomor 5, taat amir, tekanan pada yang 4 itu pada nomor 2, yaitu mengagungkan amir. Jadi artinya lebih terfokus kepada amirnya gitu. Baik Ustaz, ini makin banyak pertanyaan masuk juga Ustaz. Tadi selain minta alamat, kemudian juga mungkin terakhir Ustaz ya, ini terakhir pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya bagaimana proses pembaiatan Imam Wali Bapak Wali Al-Fatah. Motivasi atau tujuan beliau dan bagaimana pergerakan beliau untuk dunia Islam. Nah, ini sangat terakhir Ustaz ya. Pertama, untuk hal ini alhamdulillah Imam Wali Al-Fatah sudah ada di beberapa buku yang bisa dirujuk. Ya, kalau dalam sejarah pergerakannya beliau sebelum jadi imam itu terdapat dalam buku Api Sejarah yang ditulis oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Baik Api Sejarah 1 ataupun Api Sejarah 2. Kemudian dalam Ulama Pewaris Nabi, buku Ulama Pewaris Nabi kalau tidak salah yang jilid biru dulu ya. Kemudian ada Wawasan Islam ya, Salahuddin Sanusi. Kemudian Wawasan Islam, Integrasi Umat Islam. Kemudian dalam Ensiklopedia Britannica ya. Nah, termasuk juga ada 2 skripsi, 1 tesis, 1 disertasi yang khusus kajian tentang Imam Wali Al-Fatah. Ya. Skripsinya dari Universitas Indonesia dan IAIN apa yang di
di Jawa Timur tuh. IAIN yang di Jawa Timur tuh ya. Kemudian terus yang IAIN Banda Aceh. Ya. UIN Arandiri. Kemudian satu lagi dari Universitas Bakhturido di Sudan. Ya. Nah, itu jadi ada dua skripsi, satu tesis, satu disertasi. Itu lengkap insya Allah kajian tentang siapa dan bagaimana kiprah Imam Ali Al-Fatah. Nah, jadi kalau secara lengkapnya seperti itu, tapi garis besarnya, jadi karena Wali Al-Fatah itu berangkat dari 3 pertanyaan. Mungkinkah Islam dapat ditegakkan dengan cara di luar Islam? Yang kedua, ya, yang pertama, mengapa umat Islam senantiasa gagal dalam memperjuangkan Islam? Yang kedua, mungkinkah Islam dapat ditegakkan dengan cara di luar Islam? Yang ketiga, mustahil dalam Islam tidak ada sistem untuk memperjuangkan Islam. Nah, itulah 3 pertanyaan yang menggelayut dalam pikiran dan benak hati beliau. Maka beliau sering konsultasi dengan para ulama, termasuk ya Kiai Muhammad Maksum, kemudian Ustadz Ahmad Hasan Persis, dan kemudian juga beberapa ulama lain, ya, termasuk guru-guru beliau. Nah, dari situlah kemudian beliau di akhir, setelah mengkaji, beliau punya kesimpulan dari sekian dalil, disimpulkan bahwa Muslimin bisa kembali berjaya kalau mengembalikan prosedur dalam perjuangannya dengan sistem jamaah dan imamah. Gitu. Di akhir tahun 52, beliau mendapat hadiah dari Kiai Munawar Khalil, ya, itu tentang di akhir tahun 52. Nah, itu kemudian beliau kaji, maka makin menambah keyakinan beliau bahwa kita harus mengembalikan pola sistem jamaah dan imamah ini sebagaimana di masa Rasul dan sahabat. Maka tepatnya tanggal 23 Januari tahun 53 di Jakarta, ya, itu persisnya di Cideng Timur, itu beliau berkumpul dengan beberapa ulama, ya, sehingga terjadilah musyawarah dan sampai akhirnya terjadinya pembaiatan. Dengan catatan waktu itu masih dianggap sebagai imam darurat. Gitu. Karena jangan sampai ada imam di tempat lain, gitu. Maka itu setelah diadakan kajian, maka tahun 53 dibaiat, tahun 56 itu ada sidang alul hali wal akdi yang pertama, ya, untuk mengukuhkan masalah ini. Kemudian yang tahun 59 diadakan lagi sidang alul hali wal akdi yang kedua. Nah, Haji Nur Hasan itu baiat kepada Wali Al-Fatah tahun 56 itu di Jakarta, setelah Sopwan Bisri lebih dahulu membaiat kepada Wali Al-Fatah. Begitu. Baik. Jadi sampai waktu itu pun disampaikan, kalau memang ada yang sudah dibaiat di negeri manapun, kami siap menjadi makmum. Nah, maka ini terus kami sampaikan, alhamdulillah sudah banyak, ya, yang sudah berjamaah. Ada yang imamnya saja baiat, makmumnya pergi, gitu. Ada yang sama jamaahnya baiat kepada jamaah muslimin bergabung, gitu. Nah, pada prinsipnya kita sekali lagi karena bukan organisasi dan juga tidak dibatasi dengan bangsa dan negara, gitu. Maka kita terima dari berbagai negara pun, ya, asli bangsa mereka, gitu. Maksudnya kalau orang Nigeria, ya orang Nigeria. Kalau orang Inggris, orang Inggris, dengan gitu. Orang kaumnya. Jadi bukan orang Indonesia yang tinggal di sana, bukan. Tapi memang asli orang sana. Jadi begitu. Termasuk dulu dari Afrika Selatan kan datang sengaja ke sini. 1 minggu di sini, 1 minggu di Muhajirun. Kemudian terus dia pergi ke Malaysia. Terus sampai setahun kemudian datanglah yang dari Afrika Selatan itu kemudian baiat di sini. Gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan di Bintaro sampai sekarang memang belum ada markas, ya. Di Bintaro itu adanya hanya keamiran. Jadi kalau mau silaturahim lebih baik ke Cilengsi saja. Jadi di Pondok Pesantren Al-Fatah, Pasir Angin, Cilengsi, Bogor. Itu silakan bisa dilihat di map, mudah sekali kok. Ya, alhamdulillah sampai hari ini jarang sekali orang tersesat ke sini karena mudah dijangkau. Demikian. Baik, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair. Sebenarnya waktu sudah habis saat ini. Cuman pertanyaan semakin banyak yang masuk, juga komentar-komentar. Ya, mungkin saya kira cukup lah. Saya kira mungkin saya ingin ada mungkin waktu sebagai closing statement Ustaz boleh disampaikan. Ya, baik. Untuk menutup acara ini, saya hanya ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesuai dengan pertama di surat Al-Imran ayat 8, Allah berfirman, doanya gini, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa fi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa sultanik.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wala taj'al wala taj'al multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina ladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya zal jalali wal ikram. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ikhwan akhwat pemirsa Al-Jamaah TV dan siapapun yang mendengarkan atau memperhatikan acara ini, baik para ikhwan kaum muslimin secara umum maupun para ikhwan saudaraku Jokam 354 ataupun yang sering disebut dengan JRK yang sudah keluar dari Jokam, kami sangat berharap jalinan silaturahim kita tetap harus dijaga, dan mari kita wujudkan tetap jaga syariat ini dengan pola hidup berjamaah. Kan inilah pola yang sebenarnya. Jadi jangan sampai kita berjamaah tetapi tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Nah, untuk hal ini jangan pernah berputus asa dalam berjuang. Tantangan, rintangan, ujian, cobaan, bahkan ancaman akan datang terus silih berganti. Maka jangan pernah mundur. Bismillah. Kalau kita sudah menekadkan sesuatu untuk beramal, insya Allah Allah akan pertemukan. Dan Allah janji, walau sya'a rabbuka la ja'alna nasa ummata wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk. Sekiranya Allah menghendaki, Allah akan menjadikan manusia di umat yang satu. Ya, akan menjadikan umat yang satu. Wa la yazaluna mukhtalifin, tapi mereka senantiasa bersengketa, berselisih, berikhtilaf, berbeda pendapat. Ya, illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dapat rahmat dari Allah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Karena Nabi bersabda, al-jama'atu rahmatun wal furqatu azab. Maka di tengah berkecamuknya fitnah, Nabi berpesan kepada kaum muslimin, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tetaplah kamu dalam jamaah muslimin dan imam mereka. Dan di dalam itu dalam hadis Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah. Kalau di Bukhari Muslim kalimatnya talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Dalam Ibnu Majah kalimatnya palzam. Maka wajib kamu menetapi jamaah muslimin dan imam mereka. Nah, kemudian sebagai penutup saya ingin sampaikan hadis riwayat Tirmizi dan Ad-Darimi dengan derajat sahih. Al-Albani mensahihkan hadis ini bahwa 3 perkara yang kita tidak akan terjadi kedengkian di hati seorang muslim. Pertama, ikhlasul amalillah, ikhlas beramal karena Allah. Yang kedua, wa munasu atau aimatil muslimin, menasihati imam muslimin. Kalau kita sudah nasihatin imam, berarti harus ada imamnya. Itu ya. Yang ketiga, waluzumi jamaatil muslimin, dan menetapi jamaah muslimin. Mudah-mudahan kita bisa ikhlas dalam beramal, kita bisa menasihati imam sehingga terhindar dari kedengkian, dan kita bisa berluzum dalam jamaatul muslimin. Yang ini merupakan bagian daripada pola hidup yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk kita semua. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wa afikum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakumullah khair pada Ustaz Tauhid KS yang telah menyampaikan dan telah menjelaskan dengan rinci sampai tuntas. Alhamdulillah 35 perbedaan tadi sekali tutup dengan closing statement dan juga nasihat. Semoga kita dapat mengambilnya dan mengamalkannya. Dan kepada Ustaz Tauhid KS mengucapkan jazakallahu khair, semoga menjadi amal soleh dan keberatan bangun di hati. Amin. Selanjutnya pada para ikhwan akhwat Muslim Jamaah TV yang ikut menyimak, mungkin ada pertanyaan yang belum sempat terbacakan, kami selaku host mohon maaf karena waktu yang sudah habis, mungkin akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Dan jika para ikhwan akhwat penasaran lebih jelasnya, bisa langsung datang ke markas Jamaah Muslimin di Ponpes Al-Fatah, Cilengsi, Bogor. Dan kami selaku host beserta kru Al-Jamaah TV di Studio 1 mengucapkan jazakallahu khair segala partisipasinya. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat. Mohon pamit undur diri dan kami mohon maaf atas kesalahan. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.